Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin aqsim mustamir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil akhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil mujahidina li'ila'i kalimatil khair. Amma ba'du. Saudara-saudara, santri, putra dan putri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Turen Malang yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bersama-sama masih bisa ikut bareng-bareng melaksanakan sholat subuh berjamaah yang akan kita gandeng dengan ngaji rutin, yaitu ngaji Fathul Qorib. Namun sebelum kita ngaji Fathul Qorib, hari ini adalah hari Rabu akhir bulan Safar, di mana banyak orang-orang yang bertanya, banyak orang-orang yang menanyakan tentang apa amalan-amalan yang sudah pernah dilakukan oleh orang-orang dulu, yaitu melaksanakan sholat Rebu Wekasan. Anak-anak perlu mengetahui bahwa kita sebagai santri sudah barang tentu suatu saat akan ditanya hal yang semacam ini. Oleh sebab itu, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa sholat Rebu Wekasan sebetulnya tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Asal usul tradisi melaksanakan sholat Rebu Wekasan ini, itu yang melaksanakan adalah Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi. Dalam kitab Fathul Malakil Majid, dia menjelaskan bahwa anjuran untuk melaksanakan sholat Rebu Wekasan karena dinilai banyak para wali-wali yang menceritakan melihat kejadian bahwa Rebu Wekasan itu katanya setiap tahunnya turun balak sekitar 320.000 balak yang diturunkan di hari Rebu Wekasan ini atau Rebu akhir bulan Safar. Oleh sebab itu, maka kemudian ulama-ulama salaf, wali-wali, termasuk kalau kita lihat dalam kitab yang namanya Al-Jawahiril Khoms, itu juga menceritakan tentang sholat akhir Rebu bulan Safar. Kemudian dalam kitab Hasyiatus Sittin itu juga dijelaskan, bahkan ada kitab yang setengah terkenal, yaitu karangan Imam Abdul Hamid Al-Quds. Kitabnya namanya kitab yaitu Kanzun Najah Was Surur. Itu menceritakan hal yang serupa. Kemudian melaksanakan sholat Rebu Wekasan dengan prakteknya, yaitu dilaksanakan 4 kali rakaat atau 4 rakaat 2 kali salam, di mana setiap salam, setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, kemudian surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali. Setelah salam kemudian membaca doa yang telah ditetapkan. Hal ini kalau umpama kita lihat bahwa hukum melaksanakan ini adalah yang pertama, kalau kita melihat bahwa hasil Bahsul Masail khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama pernah tahun 1971 di Surabaya
telah memutuskan bahwa sholat Rebu Wekasan tidak dianjurkan karena tidak berdasarkan dari amalan-amalan Rasulullah atau tidak disyariatkan. Kemudian dalam Basul Masail yang lain pun juga banyak yang mengatakan bahwa itu tidak dianjurkan, artinya tidak disunnahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau umpama kita melaksanakan, apakah terus kemudian dilarang atau terus kemudian haram atau dosa atau yang lain? Kita harus lebih arif dan bijaksana. Yang pertama bahwa sholat Rebu Wekasan ini kalau dilaksanakan khusus dengan pelaksanaan yang namanya karena untuk melaksanakan sholat Rebu Wekasan, maka hal yang semacam itu memang tidak dianjurkan. Tapi kalau umpama melaksanakannya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah mutlak atau sholat liqadha'il hajah, maka sebetulnya tidak masalah. Bahkan Mbah Kyai Maimun Zubair itu menggandengkan bahwa qadha'il hajah, walaupun umpama hajat kita itu adalah untuk karena menghindar dari bala atau menghilangkan bala-bala yang selama ini adalah terjadi, itu pun juga boleh, tidak apa-apa. Sehingga usolli sunnatal liqadha'il hajati lidaf'il bala itu diperbolehkan. Sehingga kalau umpama tidak mengkhususkan, maka sebetulnya itu hal yang boleh, tidak masalah, asal tidak menyantolkan kepada urusan syariat bahwa ini adalah disyariatkan. Itu jadi kapan saja, di mana saja boleh melaksanakan sholat lidaf'il bala, sholat hajat, atau sholat mutlak sunnah mutlak. Ini yang penting. Kemudian kalau dipaskan dalam Rebu akhir bulan Safar ini, itu sebetulnya satu, kita berdoa kan tidak ada batas waktunya, melaksanakan sholat juga tidak ada penentuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau umpama ada di daerah-daerah itu yang mengumpulkan orang, mereka bahkan membawa makanan, membawa nasi, kemudian sodakokan, kumpul yang bersama-sama kemudian membawa nasi untuk sodako, itu sebetulnya tidak masalah, tidak apa-apa. Kemudian kalau umpama menghormati atas apa yang pernah terjadi atau yang pernah diketahui, dirasakan oleh ulama atau wali-wali Allah yang kita tidak merasakan, tapi yang merasakan beliau-beliau yang mengetahui, itu menghormati pada beliau-beliau sebetulnya hal yang dianjurkan dalam agama. Untuk tafaulan, ngalap ketularan. Karena banyak wali-wali Allah itu yang kita tidak tahu beliau adalah mengetahui. Kalau kita lihat bahwa dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dikenal kita sering tawasulnya kepada beliau, itu termasuk waliullah. Coba bayangkan kalau dalam kisahnya beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah diuji untuk menghidupkan ayam atau itik jago yang sudah dimakan, sudah dimasak, dimakan selesai, itu kemudian oleh jamaah itu diuji. Syekh Abdul Qadir, coba kalau Anda wali, silakan hidupkan tulang-tulang belulang ayam yang sudah mati ini, Anda hidupkan. Kemudian tidak lama kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berdoa. Ternyata setelah berkah doa tersebut oleh Allah dikabulkan, dihidupkan ayam tersebut sampai dia kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya sampai berkokok, kukuruyu Syekh Abdul Qadir waliullah. Nah, itu sampai keluruknya jago itu bunyi seperti itu kalau dalam kitab Al-Ma'ani itu ya. Maka yang semacam inilah kita nggak tahu, yang merasakan wali. Bahkan juga ada cerita-cerita tentang semayan antara wali satu dengan yang lainnya, bahwa nanti kita ketemu di Mekah sana, sholat Jumat di Mekah sana, padahal waktunya
pagi. Kalau menurut akal tidak mungkin kalau umpama bisa ketemu, tapi ternyata juga hal itu banyak yang membuktikan dan juga banyak yang merasakan memang betul adanya. Ini hal-hal yang semacam inilah yang kita nggak tahu, sehingga kalau umpama beliau-beliau semuanya yang sekarang memperingati sholat berwakasan, menghormati atas jasa-jasa wali-wali yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang rahasia, terus kemudian kita menghormati dengan cara seperti itu, saya kira itu adalah arif dan bijaksana, tidak perlu untuk dijelek-jelekan dan tidak perlu untuk dicaci maki. Mereka melaksanakan, oke lah silahkan, mudah-mudahan itu juga hal yang baik, karena kan tidak merupakan kemaksiatan. Jadi melaksanakan sholat berwakasan itu bukan maksiat, itu mengumpulkan orang bersama-sama berdoa, ada yang sodako, ada yang tujuannya untuk menghormati para wali-wali dan seterusnya. Saya kira itu hal yang sangat pantas sekali dan baik untuk dilaksanakan, bukan hal-hal yang negatif yang kita apresiasi. Karena apa? Sekarang tuh banyak orang memandang kalau tidak ada dalam Quran dan hadis kemudian dicaci maki, dijelek-jelekan, bid'ah dan macam-macam. Saya kira tidak pula sampai sejauh itu. Kita sama-sama bisa menghormati, bisa mengamalkan. Kalau yang tidak mau, tidak apa-apalah. Tapi kita menghormati mereka-mereka yang mengamalkan. Barangkali ada tujuan-tujuan yang baik dan ada manfaat yang baik, itulah yang akan kita peroleh. Tidak perlu untuk kita permalukan. Demikian mungkin santri-santri agar kita tahu persis bahwa sholat berwakasan walaupun tidak disyariatkan, tapi kalau umpama melaksanakan barangkali dengan tujuan satu, yaitu berdoa bersama, yang kedua adalah memperbanyak sedekah, kemudian yang ketiga menghormati jasa-jasa atau wali-wali yang menulis atau menceritakan tentang kejadian-kejadian seperti itu, insya Allah kita juga akan mendapatkan berkah dan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala bersama beliau-beliau yang telah melaksanakan. Itulah harapan kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bijaksana dalam bersikap dan berkata serta bertindak. Demikian, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.